Menjadi tuan rumah Piala Dunia dianggap sebagai pencapaian tertinggi sebuah bangsa. Doktrin konvensional selalu menjanjikan hal yang sama, yaitu pertumbuhan ekonomi, masuknya jutaan turis asing, puluhan ribu lapangan kerja baru, dan publisitas global. Menjadi tuan rumah Piala Dunia digambarkan sebagai investasi jangka panjang yang pasti menguntungkan. Namun, di balik kemegahan lampu stadion, realitas ekonomi modern justru berkata sebaliknya. Saat ini, negara-negara maju mulai sadar. Mereka beramai-ramai melarikan diri dari tawaran FIFA. Publik di berbagai negara Uni Eropa kini aktif melakukan protes dan referendum untuk menolak anggaran pajak mereka dibakar demi turnamen 1 bulan ini. Mengapa turnamen olahraga paling populer di bumi ini berubah menjadi momok finansial yang ditakuti oleh para menteri keuangan di seluruh dunia? Masalah utamanya bermula dari syarat yang diajukan oleh FIFA yang dikenal sebagai government guarantees atau jaminan pemerintah. Ketika sebuah negara mendaftar, mereka wajib menandatangani kontrak hukum yang menuntut penyediaan infrastruktur dengan standar kemewahan ekstrem yang didikte penuh oleh FIFA. FIFA mewajibkan minimal 8 hingga 12 stadion modern dengan kapasitas minimal 40.000 hingga 80.000 kursi untuk laga final. Bagi negara yang tidak memiliki infrastruktur sepak bola memadai, ini berarti mereka harus membangun stadion-stadion raksasa baru dari nol dengan menggunakan uang pajak rakyat dengan biaya rata-rata 300 juta dolar Amerika Serikat hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat per stadion. Disinilah kutukan ekonomi dimulai yang biasa disebut fenomena white elephants atau gajah putih. Istilah ekonomi ini merujuk pada aset properti yang biaya pembangunannya sangat mahal, namun tidak memiliki fungsi praktis pasca turnamen, sehingga biaya perawatannya justru terus menguras kas negara. Kota kecil yang hanya memiliki kompetisi amatir lokal, mendadak memiliki stadion berkapasitas 45.000 kursi. Setelah turis pulang dan euforia Piala Dunia selesai, stadion ini kosong melompong. Negara dipaksa membayar biaya perawatan jutaan dolar per tahun hanya untuk merawat beton-beton mati yang tidak menghasilkan pemasukan apapun. Hal ini memicu pertanyaan besar. Jika tiket terjual habis dan sponsor mengucurkan miliaran dolar, lalu kemana perginya semua uang tersebut? Mengapa negara tuan rumah justru tidak bisa balik modal? Berdasarkan laporan Britannica Money dan data finansial resmi, FIFA berhasil meraup hingga 7,56 miliar dolar Amerika Serikat dalam satu pagelaran Piala Dunia, di mana porsi terbesarnya disokong oleh hak siar TV sebesar 45,3%, sponsor sebesar 23,7%, serta penjualan tiket dan hospitality sebesar 12,5%. 100% dari pendapatan ini masuk langsung dan menjadi milik mutlak FIFA. Pemerintah tuan rumah tidak mendapatkan sepeser pun bagian dari hak siar TV atau kontrak sponsor utama tersebut. Tidak sampai di situ, dalam kesepakatan tertulis, FIFA mewajibkan pemerintah tuan rumah memberikan status bebas pajak total atau tax-free zone bagi FIFA dan seluruh anak perusahaannya, serta bagi sponsor resmi mereka selama turnamen berlangsung. Artinya, keuntungan penjualan produk senilai ratusan juta dolar selama Piala Dunia tidak bisa disentuh atau dipotong pajak oleh negara tuan rumah. Negara tuan rumah hanya diizinkan memungut pendapatan dari sektor sekunder, seperti pajak hotel, restoran, dan transportasi publik. Namun, kenyataannya pemasukan dari sektor pariwisata musiman ini tidak akan pernah cukup untuk menutup lubang utang pembangunan infrastruktur yang telah dikeluarkan oleh negara. Ini terjadi pada negara yang pernah menjadi tuan rumah. Misalnya, pada 2010, pemerintah Afrika Selatan menghabiskan sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat untuk pembangunan infrastruktur. Biaya pembangunan ini melonjak dari target awal. Akibat skandal korupsi tender konstruksi senilai 200 juta dolar Amerika Serikat. Proyek ambisius seperti Cape Town Stadium senilai 420 juta dolar Amerika Serikat berakhir menjadi aset mati karena kota tersebut tidak memiliki klub sepak bola lokal besar yang mampu memenuhi kapasitas 55.000 kursi penonton. Akibatnya,
Stadion seperti Moses Mabhida di Durban yang berkapasitas 70.000 kursi, kini menderita kerugian operasional bersih mencapai 15,2 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Karena biaya perawatan tahunan yang tembus 18,3 juta dolar Amerika Serikat hanya mampu ditutup oleh pendapatan minim sebesar 3,1 juta dolar Amerika Serikat. Skema ini membuat pemerintah daerah terjerat utang jangka panjang demi membiayai perawatan aset mati, sementara FIFA pulang membawa keuntungan bersih sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat yang bebas pajak. Hal ini diperparah dengan kontribusi Piala Dunia yang hanya menyumbang 0,1% terhadap PDB nasional. Angka yang jauh lebih rendah dari apa yang pemerintah keluarkan. Hal yang sama juga terjadi di Brazil. Pemerintah mereka membelanjakan lebih dari 15 miliar dolar Amerika Serikat untuk persiapan Piala Dunia 2014. Namun, kini investasi tersebut terlihat sia-sia. Misalnya, Stadion Mané Garrincha di kota Brasilia dibangun dengan biaya 550 juta dolar Amerika Serikat. Kini, stadion berkapasitas 72.000 kursi itu beralih fungsi menjadi tempat parkir bus kota karena tidak ada klub lokal yang mampu membayar sewa penggunaannya. Sedangkan Qatar memecahkan rekor pengeluaran gila-gilaan dengan membakar uang lebih dari 220 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun kota baru, jalur metro, dan stadion ber-AC. Bagi Qatar, tujuan utamanya bukan mencari keuntungan finansial langsung, melainkan membangun citra global dan memperkuat pengaruh geopolitik. Namun, bagi negara dengan ekonomi normal, pengeluaran sebesar ini tanpa adanya perputaran omzet adalah tindakan bunuh diri. Sadar bahwa model bisnis lamanya mulai ditolak oleh banyak negara, FIFA terpaksa memutar otak. Apalagi pada Piala Dunia 2026, jumlah tim peserta resmi ditambah dari 32 negara menjadi 48 negara, yang berarti total laga bertambah menjadi 104 pertandingan. Beban logistik dan finansial ini mustahil ditanggung oleh satu negara sendirian. Inilah alasan utama lahirnya tren co-hosting atau tuan rumah bersama. Piala Dunia 2026 diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total pengeluaran gabungan untuk menyelenggarakan turnamen raksasa di 3 negara ini hanya berkisar di angka 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Jauh jika dibandingkan dengan Qatar yang membakar 220 miliar dolar Amerika Serikat atau Brasil sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat. Bagaimana koalisi 3 negara ini bisa memotong anggaran hingga sekecil itu untuk menggelar Piala Dunia? Kuncinya ada pada satu hal, yaitu Zero New Stadium Construction alias tidak ada pembangunan stadion baru. Alih-alih membangun stadion baru dari uang pajak, 16 kota penyelenggara memanfaatkan stadion NFL, MLS, dan Liga MX yang sudah mapan. Namun, jangan salah sangka, model patungan ini tetap merupakan kemenangan mutlak bagi FIFA. Melalui skema hemat biaya penyiaran dan perluasan pasar ke 16 kota ini, pendapatan tiket, sponsorship, dan hak siar. FIFA sukses memecahkan rekor pendapatan hingga menembus 13 miliar dolar Amerika Serikat. Namun dampak terhadap pertumbuhan PDB nasional terbukti sangat kecil, yaitu hanya berkisar 0,05% untuk Amerika Serikat dan 0,1% hingga 0,2% bagi Meksiko dan Kanada. Penolakan banyak negara untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia bukanlah karena mereka tidak mencintai sepak bola. Ini adalah keputusan bisnis yang rasional. Di dunia modern, para pemimpin negara mulai sadar bahwa mereka tidak boleh mengorbankan kesejahteraan ekonomi rakyat jangka panjang demi membiayai pesta mewah 1 bulan yang seluruh keuntungannya dirampas oleh organisasi korup bernama FIFA.